Bertemu kembali dalam SLM, Saat Teduh 5 menit. Hari ini kita akan bersama-sama saat teduh dan merenungkan firman dari Lukas 22, ayat 40 sampai 44. Saya mengangkat satu tema, demi cinta sejatimu untukku. Lukas 22 ayat 40 sampai 44, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertitisan ke tanah. Demi cinta sejatimu untukku. Jiwaku terdiam, terpaku menatap langit, melihat dan merefleksikan ulang arti sebuah pengorbanan, arti sebuah ketaatan yang Yesus telah berikan. Bagian firman Tuhan di atas, yaitu dalam kitab Injil Lukas 22, saya ambil dalam perenungan saat teduh saya. Kisah di mana mula penderitaan Yesus, sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan saya. Yohanes 1 ayat 29. Yesus mengembankan misi penyelamatan umat manusia yang telah dirancangkan oleh Allah Bapa bermula di Kejadian 3 ayat 15. Janji keselamatan Allah siapkan. Allah sendiri yang berinisiatif mencari dan memanggil manusia saat sudah jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 9. Kata, di manakah engkau? Kalimat ini bukan berarti Allah tidak tahu di mana Adam dan Hawa berada. Tetapi ini sebuah konfirmasi bahwa Allah memanggil dan ingin mereka punya hubungan kembali dengan Allah. Dosa memisahkan hubungan yang awalnya indah antara manusia dengan Allah. Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Kini terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Karena konsekuensi dosa adalah maut dan kematian. Roma 3 ayat 23. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kini Allah memberikan janji tentang penyelamat. Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan penyelamat ini digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Matius 1 ayat 22 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lukas 2 ayat 10-11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Injil Yohanes pasal 1 ayat 39 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi keempat Injil sama-sama membahas tentang Yesus, sang juru selamat yang telah dijanjikan itu. Penderitaan Yesus di Kalvari karena dosa manusia. Kematiannya menghidupkan kita orang berdosa, Roma 6 ayat 33. Kematiannya memulihkan dan memperdamaikan kembali hubungan yang rusak dengan Allah, yang adalah dirinya sendiri. Roma 5 ayat 8-10 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Awal penderitaannya bermula di Taman Getsemani, dan puncaknya di akhir di Kalvari. Darahnya tercurah, darah yang mahal, darah anak domba. Dia berkata, sudah selesai. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sekarang apa tugas kita? Apa bagian kita? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 6 ayat 47 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang saya percaya, ia mempunyai hidup yang kekal.
Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12 berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Undang Yesus masuk dalam hati. Izinkan Dia menjadi Tuhan dan Raja sebagai penguasa tunggal dalam seluruh aspek kehidupan. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Lakukan, pelajari, renungkan firman Tuhan setiap hari. Ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kau sukainya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Esra 7 ayat 10 dikatakan, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, tidak ada yang lain. Hosea 13 ayat 4, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada Juru Selamat selain dari aku. Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bukti cintanya untuk saya dan saudara, Yesus Kristus rela mati untuk kita. Momen Paskah di bulan April ini kita merenungkan ulang akan cinta Allah kepada kita orang yang berdosa, supaya kita hidup dalam anugerahnya. Kiranya Tuhan menolong kita